Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi di channel kita tercinta Omah Reptil Nganjuk. Ya, kali ini sengaja malam-malam berkonten karena kebetulan ini ada satu paketan punyanya Mr. Johan. Udah usah kenalan, mereka sudah kenal. Sudah kenal. Gitu. Iya. Sering ya di konten-konten saya sebelum-sebelumnya. Oke, teman-teman, kali ini sedikit kita membahas tentang hewan apa ya, Mas? Jangan Surprise, tahu dulu ya. surprise. Yang pasti ini nanti saya pun juga takut ya kan. Saya akan sedikit menjauh biar pawangnya saja nanti yang bergerak untuk membukanya. Oke, sebelum kita buka atau kita review, nah ini Mas Johan, Mr. Johan apa Mas Johan nih panggilnya? Mas Johan Mas aja. Johan aja, Bukan Mr. bule ya? soalnya. Kemarin soalnya rambutnya mirip bule ya kan. Sekarang Iya, sudah hitam lagi. Hitam lagi. Kebetulan paketannya lagi datang ya. Iya, baru. Cari teman untuk mereview ini. Nanti ini kiriman dari mana Mas Yo? Itu dari Banjar, Mas. Dari Banjar itu mana? daerah Jawa Barat. Oh, Banjar ini Ciamis. berarti dari Jawa Barat ya. Terus ngordernya berapa hari sampai sana? Ini dari sana antara 5 harian. 5 hari ya. 5 hari. Sekarang ya. Nah, ini nanti kita buka, kita coba. Jadi dari Banjar ini ya. Dari Banjar. Nah, oke. Mas Yuhan. Kira-kira hewan apa sih? Yang jelas hewannya di dalam kotak ini Iya. dia Apa? panjang. Panjang. Oh, iya, Bentuknya panjang. Panjang. Oke. Setelah ini nanti kita siapkan satu pisau. Wah, nanti teman-teman bisa sedikit mendekat ya. Nah, Nanti soalnya setelah kita buka, nanti kita masih kita review lagi ya. Kita review Jadi lagi. tidak usah panjang lebar, kita langsung aja ini. Silakan aja, bisa kita oke, mulai. bisa dibuka. Nah, Oke, ini teman-teman ternyata datang dari jauh nih ya, dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, tapi isinya apa? Enggak, kita Nah, kasih ini tahu di paketnya dulu. juga Ini ada biar teman-teman tulisannya. langsung aja nih. Mulai tanggal pengirimannya juga. Ada ya, itu ya, sudah lengkap ya. Kebetulan dari teman baik saya. Teman baik juga Teman ya. baik Langganan mungkin ya. Ya, langganan dia teman-teman sama-sama bermain reptil. Oke. Dari Jawa Barat meluncur ke Jawa Timur. Dari Jawa Waduh, Timur. betul sekali. 5 hari kita lihat Wah. apakah masih hidup. Jelas, insya Allah masih. Ini perlu kita siapkan satu buah gex Mas Gek. ya. Oke, ini Nah, kalau boleh tahu ini Mas Zo. cuma Nah, ini kalau dilihat dari packingannya sih ular. Apakah benar Mas Zo ini ular? benar ular. Oke, wow. Benar, Kan tadi teman-teman, udah ada ada kiunya ya. panjang. Panjang ya, betul. Ular ya. Terus ini Mas Zo kalau dilihat dari bentuknya ini kayaknya ini berbisa nggak sih Mas Zo? Atau mungkin kita rahasiakan langsung kita buka aja? Biar jadi lebih surprise. Oke, kita buka Dikasih langsung. dulu. Nah, ini ularnya ular berbisa, Mas. Ular berbisa ya. Ular berbisa, dia bertaring belakang dan berbisa menengah. Oke. Berbisanya bisa menengah. Berbisa Ini kalau menengah. kena gigitannya efeknya apa sih Mas Zo? Yang pertama itu nanti efeknya ada seperti badan meriang. Di bekas kena gigitannya dia itu panas nanti rasanya. Panas, Panas, meriang. meriang, bengkak, dan bahkan bisa sampai pendarahan. Seperti itu. Panas, Meriang. kayak kena vaksin ya Mas? Ya, kayak kena vaksin. Oke teman-teman ya. Kita langsung buka aja. Langsung kita buka. Nah, nggak pakai hook ini Mas. Ya sebenarnya ini mohon maaf ya teman-teman, ini tidak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru karena ini berbisa seharusnya Berbisa harusnya biar safety-nya kita pakai alat yang dinamakan hook. hidup semua Mas Yo. Alhamdulillah hidup. Oke, kalau hidup semua sana aja, langsung taruh sana aja Mas Yo. Nah, Oke, kita buka siapkan dulu. cake-nya. Oke, nih Dan teman-teman ya. kebanyakan ular ini pasti seperti ini. Pasti dia nyundul dan nyundul. Saya takut Mas Yo. Enggak apa-apa ya pakai ini ya. Buat tebeng. Buat tapping. Soalnya karakter ular ini kalau kondisi Suka loncat ya. nah, ini dia udah mau loncat. Oh, itu gitu teman-teman. Jadi lebih amannya ular ini posisinya melingkar Mas daripada lurus. Itu
trik, salah satu rumusan free handle-nya. Iya. Kalau Karena badannya dia lurus itu pasti siap loncat lompat-lompat. ya? Iya. Nah, kalau badannya udah melingkar gini, loskan saja. Wah, ini teman-teman. Nah, Waduh, iya kan lompat kan. betul sekali. Mengerikan ya. Nah, ini yang betinanya yang kuning. Ini kalau dilihat dari betina dan jantannya apa nggak harus diseksing atau Bisa Mas diseksing, seksi tapi bisa terus dari tampak badannya juga kelihatan. gitu ya. Ya, nah. Mungkin kameranya bisa lebih dekat, Mas. Oke teman-teman. Biar kelihatan. Oke. Nah, Sekarang kita bahas dulu untuk apa masalah betina dan jantan ini. Mungkin kalau tidak diseksing bisa nggak sih bedanya dari segi badan ya Mas Yu? bisa, Mas. Atau Rata-rata warna mungkin? kalau atau warna sih sama, Mas. Rata-rata ular seperti ini. Oke. Nah, cuman kalau dari ular ini dari fisiknya aja kelihatan. Manakah yang lebih? Ya. Oke ya. Berarti kalau dia lebih besar dia berapa persen Betina. betina ya? Mungkin 80% betina? 80, 70 80%. paling minim. Oke. Terus ini Mas Zo, ini ke depannya mau dibikin apa sih kok bisa membeli hewan Ular sejenis seperti ini. Venom? Rencana Terus terang saya sendiri takut di sini. rencana saya gini, Mas. Iya. Sebenarnya ini kan ularnya kan kok warnanya beda ya. Ada yang hitam putih, ada yang hitam kuning. Mm-mm. Ini saya pengennya itu keluarnya nanti warnanya jadi seperti apa namanya. Oh gitu, istilahnya disilang ya? Perpaduan Crossbreed disilang. gen. Ya disilang ya. Soalnya ada juga yang warnanya kuning sama kuning. Ini kok kuning sama putih, jadinya seperti itu. Oh, ini kalau dilihat dari warnanya dimasukkan beda nih, ada Beda. hitam sama apa? Putih, ya Iya. kan? Terus kuning sama hitam. Sama Ini hitam. untuk lokalitinya ini. Lokalitinya mana sih? Lokalitinya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Mas. Nah ini kenapa kok warnanya beda Berbeda. juga? Padahal itu kan satu Satu lokaliti ya. satu keluarga juga Ah, ular ini sebenarnya. Iya. Iya. Nah, ular ini sebenarnya nama latinnya pun tidak sama, Mas. Hmm. Yang satunya Boiga dendrophylla, yang satunya Boiga dendrophylla, yang warnanya hitam sama putih, Boiga dendrophylla. Ini yang saya tanyakan kan kok dia bisa satu lokaliti dengan apa warna yang berbeda. Apakah memang seperti itu ya? Memang dari alamnya ada dua Ada varian. dua varian ya. Terus mungkin dia ketika apa disilangkan itu sudah pernah lihat nggak sih hasilnya kayak apa? Dulu punya teman saya pernah lihat warnanya kan nanti hasilnya justru enggak ke hitam sama putih kayak gini enggak, Mas. Hmm. Tapi warnanya itu jadi hitamnya sama kayak ini, tapi kuningnya lebih tipis. Kuningnya lebih tipis. Lebih Ya? tipis, kayak ngeblur kuningnya. Oh gitu. Dan Ada juga nanti yang kuningnya ini ada yang strip ke samping sini, bukannya lurus gini. gitu ya. Iya. Oke teman-teman. Kalau dilihat dari apa postur tubuh mungkin segede ini Ini jumbo. sudah indukan ya. Udah indukan. Oke ini teman-teman udah indukan ya. Terus kalau mengenai harga nih Mas Yu, waduh, mungkin di rumah teman-teman ada yang suka Venom ya. Mungkin kali aja nanti bisa rekomendasi untuk langsung ke WA-nya Mas Johan sini. Bisa sharing juga Mas Yu ya. Kalau ada yang Bisa. ingin sharing nanti bisa sharing ke Mas Johan. Dia adalah spesialis Venom ini. Ya pernah juga kesembur naja. Wah, dulu sayangnya satu Mas Yu. Iya. Enggak tak review waktu kesembur ya kan. Bengkak sebelah, Iya. memar sebelah, panasnya juga sebelah. Iya, nanti kan mungkin ada rekomendasi buat teman-teman nanti kalau kesembur naja itu pakai obat ini kan seharusnya gitu kan ya. Iya. Dan bukti nyatanya sudah sembuh Sudah ya Mas Jo. sembuh. Ya, alhamdulillah sudah sembuh. Oke Mas Jo, sekarang kita kembali ke tentang harga yang seperti Oke. saya utarakan tadi. Kalau harga ini berapa sih nyampainya kalau ukuran segini Mas Jo? Biasanya kalau di pasarannya sih kalau tahu udah indukan seperti ini, Mas, itu antara 200 ribuan. 200 ribuan ya. 200 ribu. Itu yang bukan dari Wildcats, Mas. Yang hasil crossbreed. Ada juga yang Iya. ternak ular seperti ini. Yang membreeding, membudidayakan. Memang ular ini sudah jarang kita temui di alam bebas, sudah Jarang sekali. sudah jarang sekali. Bahkan mungkin Karena cuma memang ada perburuan atau gimana Mas? perburuan yang selanjutnya juga karena
karena mungkin orang itu beranggapan ular itu berbisa bahaya, jadi dibunuh. Sebetulnya walaupun dia berbisa tidak juga membahayakan nyawa sebenarnya. Dan juga yang penting ini ada satu lagi mas, Iya. kalau orang bergolongan darah O itu sebenarnya anjurannya tidak boleh memelihara ular venom. Dikarenakan apa mas? Karena kalau tahu golongan darah O alias sebenarnya tidak ada golongan darah O Iya. itu tidak ada, tapi golongan darah 0, 0. Lah 0 itu dia tidak mempunyai antigen di badannya. Jadi begitu kegigit, efek di badan itu lebih kerasa. Juga Khusus cepat yang darah darah O itu sebenarnya. ya. Oke, nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Apalagi jika bermain venom. Ya, Ular kali aja berbisa. teman-teman yang hobi venom yang darahnya lebih baik pakai safety yang bener-bener safety Ya, gitu ya. kalau memelihara mungkin pakai hook, bisa pakai hook, grab stick. Oke nih Mas Yu, sedikit yang mau saya tanyakan ini ya. Saya kan sangat minim sekali ilmu tentang venom ya, karena saya sendiri sedikit bukan nggak suka sih, cuman kurang cinta saja. Soalnya daripada kegigit resikonya betul nanti sekali. kita nggak bisa bikin konten lagi. Iya, jangan gitu Mas. Oke nih, sedikit mau saya tanyakan ini Mas Yu. Kalau jenisnya kan sama-sama venom nih ya, tapi kalau saya lihat di belakang rumah saya itu saya sering lihat ular yang mirip seperti ini, ya kan namanya ulo weling kalau istilah Jawanya. Nah, itu Ular sama weling. juga putih hitam, tapi itu cenderung lebih lebar gini. Iya. Untuk apa? Warnanya, Untuk warnanya warna ya. putihnya. Nah, itu apakah masih keluarga dengan ini? Dan untuk bisanya kayaknya lebih mantap yang ulo weling itu. Kalau dari bisanya berbeda, Mas. Jenisnya pun juga berbeda. Kalau ular weling itu dia masuk dari keluarga ular Elapidae atau keluarga kobra. Dan ular Elapidae dia berbisa tinggi, high venom. Dan juga kalau tahu ular-ular weling memang dia banyak sering kita temui di daerah-daerah Jawa, di daerah-daerah Jawa Timur dia masih banyak. Dan sebagian besar mereka sering di persawahan, kadang di belakang rumah yang ada genangan-genangan air. Dan sama ular weling pun berbeda warnanya. Kalau tahu ular weling warnanya cenderung ini kan hitam. Hitamnya kan seperti ini, Mas. Lebih Kalau banyak, di weling, lebih ya kalau di weling mendominasi ini ya? jadi putihnya. Iya, Hitamnya mendominasi kecil. ya. Iya. Ada juga yang sama kayak weling, ular welang, Bungarus fasciatus. Bungarus fasciatus rata-rata ukurannya lebih besar dari weling. Itu untuk bisanya juga sama ya? Sama berbisa tinggi, high venom. Dari keluarga Elapidae juga. Ya, Dan itu kalau sampai kena gigit benar-benar bahaya, fatal juga. bisa-bisa Tewas. tewas. Oke nih teman-teman ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, bukan lebih dalam lagi sih. Cuma saya mau menyampaikan sedikit tentang pembreedingan ini. Ya, nanti tentang pembreedingan ini topik kita yang inti pada malam hari ini tentang pembreedingan, Mas. Bisa dijelaskan Mas mengenai apa? Kandangnya bagaimana, terus mungkin ada apa yang perlu disiapkan buat teman-teman. Yang Begitu, Mas. pertama sebelum kita memelihara hewan, kita harus tahu cara perawatannya. Care sheet-nya kita belajar dulu. Mungkin bisa tanya-tanya ke orang yang mungkin lebih paham, lebih mengenal ke ular itu. Setelah kita sudah tahu cara perawatannya dan yang pertama lagi juga penyakit-penyakitnya ini biasanya sakit apa sih, cara ngobatinnya seperti apa. Setelah kita sudah tahu, baru kita siapkan care sheet-nya atau kandang. Kalau tahu dari care sheet-nya, yang pertama kita butuhkan kalau buat breeding, kita bisa pakai box container juga bisa, Mas. Bisa juga pakai terrarium. Terrarium ada kacanya gede, ada lampu UV-nya. Lah itu nanti kita siapkan juga yang pertama batang ranting kayu, karena mereka tidurnya tangkringan ya. Iya, tidurnya nangkring biasanya. Sama kita kasih wadah air buat mereka berendam, minum. Gitu mungkin cukup ya. Maksudnya gini, sebelumnya pernah kita bahas juga tentang ular ini, Sedikit ya kan? banyak. Sedikit banyak. Jadi nanti teman-teman kalau mau lebih dalam tentang pengetahuannya bisa langsung saja di video-video kita yang dulu-dulu. ada 2 bulanan yang lalu ya, lebih ya Mas. 2 bulan lebih. Ya pokoknya ada lah nanti. Itu jadi mungkin ini tadi adalah sedikit
pengulangan lagi, terus kemudian review Mas ya. Review. Oke, yang terutama nanti juga unboxing. Nanti mudah-mudahan ini nanti bisa dibreedingkan lebih banyak Mas ya. Insya Allah, moga-moga aja. Yang penting bantu doanya. Betul. Mungkin cukup itu teman-teman ya. Saya sama Mr. Joe pamit dulu. Saya Sekitar Fian Wardana dan Saya Mas Johan Sebastian. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.